Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, ya. Setahun sudah kita lewati dan ini adalah minggu pertama di mana kita memasuki tahun yang baru. Saya percaya anugerah Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang 2023? Ya, ada banyak hal yang mungkin menyenangkan hati kita, tetapi mungkin ada pergumulan-pergumulan di sana. Tetapi percayalah, setiap kali kita percaya, orang-orang percaya dalam Tuhan, akan ada sesuatu hal yang baru ketika dia ada bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru ini, mungkin ada orang yang berkata, itu kan hanya sekedar melanjutkan tanggal saja, tanggal 31 Desember, kemudian tanggal 1. Mungkin ada yang berkata, itu enggak ada masalah buat saya, semuanya sama kok. Ya, persoalannya juga masih sama, hutangnya masih sama. Ya, mungkin ada yang berkata, saya belum punya jodoh, ya mungkin belum punya anak, usahanya juga seperti ini aja, saya masih mengalami sakit. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan ada berkat Tuhan di tahun yang baru, amin. Ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melewati tahun ini, amin. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan itu adalah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap apa adanya. Dia Tuhan yang baik buat hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang membawa kita mempersiapkan diri menjalani tahun yang baru. Firman Tuhan pagi ini berbicara mengenai beriman teguh kepada Kristus. Ini adalah sebuah tema yang akan kita lalui tahun ini. Beriman teguh kepada Kristus. Daniel 6 ayat 11-12 berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ya, Daniel adalah seorang tokoh iman, ya, yang seringkali kita bicarakan, mungkin kita sering dengar, ya. Dia merasakan pemerintahan dari 4 raja, Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Belshazzar, ya, kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Ada Raja Darius, ada Raja Kores, ya. Tentunya dia mengalami tantangan-tantangan sendiri, pengalaman-pengalaman sendiri dengan raja-raja yang ada. Rajanya mungkin kasar, ya, mungkin ada banyak hal yang dia dia alami bersama dengan raja, masalah ekonomi, masalah kondisi yang ada di masyarakat yang ada. Dia mengalami semuanya, musimnya terus berganti-berganti karena ada 4 pemerintahan yang dia lewati. Dan saya berdoa juga supaya orang-orang yang ada dalam pemerintahan kiranya seperti Daniel juga. Daniel yang dipakai Tuhan di dalam pemerintahan meskipun dia adalah orang buangan tetapi dipercaya oleh pemerintahan yang ada. Saya berdoa orang-orang yang ada dalam pemerintahan juga memiliki kehidupan seperti Daniel. Karena Daniel ini sangat mempengaruhi pemerintahan raja-raja yang ada. Dan saya berdoa supaya orang-orang percaya yang ada dalam pemerintahan memiliki kehidupan seperti Daniel juga. Nah, Daniel ini setia, ya. Dia dikisahkan pada waktu itu dia mendampingi Raja Darius, ya. Dan kemudian Raja Darius itu mengangkat sekitar 120 orang wakil raja, dan kemudian ada 3 orang pejabat tinggi yang mengawasi 120 wakil raja. Di dalam kesetiaannya kepada Allah, di dalam kesetiaannya kepada raja, ya, ada tantangan dalam kehidupan dia, ya. Ada orang yang tidak suka dengan keberhasilannya. Dia akhirnya harus masuk dalam goa singa.
karena melanggar perintah raja yang dikatakan bahwa mereka semua bangsa yang ada yang di dalam penjajahan Raja Darius harus menyembah raja selama 30 hari. Sebuah perintah yang diusulkan oleh para wakil raja, oleh pejabat tinggi lainnya untuk apa? Untuk menjatuhkan Daniel. Ya, dari sini kita bisa lihat masa depan itu tidak pernah kita ketahui, apa yang dapat kita prediksi tidak pernah kita ketahui. Nah, tetapi kita lihat Daniel berhasil melewati semua pencobaan yang dialaminya. Dan hari ini kita belajar apa yang menyebabkan Daniel mampu melewati pencobaan yang berat itu. Ya, yang pertama adalah kita harus selalu datang kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi kita melihat demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ya, perintah yang menyatakan bahwa semua orang harus menyembah raja selama 30 hari, pergilah ia ke rumahnya, ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada hal yang terjadi yang tidak enak, yang bertentangan dengan hati nuraninya. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya berkata, bahkan orang yang saleh, bahkan orang yang mencintai Tuhan dapat mengalami masalah yang tidak terduga. Di tengah-tengah keberhasilan Daniel sebagai orang buangan yang dipercaya, dia akan membawai 120 orang bersama dengan 2 teman yang lain. Tiba-tiba ada masalah, orang-orang tidak suka dengan dia. Dan akhirnya dia mengalami hal ini. Ya, kita di tahun yang baru juga seperti minggu lalu saya berkata bahwa ada banyak orang yang meramalkan masalah-masalah yang akan kita lewati di tahun 2024. Ya, ada gempa, ada bencana alam yang lain, banjir, longsor dan macam-macam itu kita bisa lewati, ada kemungkinan kita melewatinya, dan sehingga dikatakan kita perlu siaga. Ya, belum lagi masalah perekonomian, masalah pengangguran, belum lagi masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Ya, kita terus berdoa juga untuk pemilihan presiden supaya tidak ada masalah apa-apa. Masa depan tidak ada yang tahu. Ya, tetapi satu hal yang kita bisa tahu dan yakini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Mari kita baca ayat yang sudah kita pernah baca, dengar. Mari kita sama-sama imani ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Terus, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ayat ini ditulis oleh Yeremia kepada orang-orang yang dibawa menuju ke Babel. Ya, Allah mengizinkan hal ini terjadi. Berapa nabi berkata bahkan sebelum Yeremia bahwa karena kekerasan hati orang Israel, karena pemberontakan orang Israel, karena ketidaksetiaan orang Israel, maka Tuhan akan menghukum bangsa Israel untuk dijajah orang Babel, dibawa ke Babel. Tapi anehnya Tuhan berkata demikian, engkau harus pergi ke Babel, ya, menundukkan diri kepada Raja Nebukadnezar, menundukkan diri kepada raja yang ada. Kalau engkau tidak menundukkan diri, maka engkau akan mengalami perang, engkau akan mengalami kelaparan, engkau akan mengalami penyakit sampar, sehingga engkau mati semua. Tapi baiklah engkau datang merendahkan diri, engkau datang untuk ikut ke Babel. Karena firman Tuhan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku, rancangan damai sejahtera. Memang Israel dihukum, tetapi Tuhan tetap merancangkan rancangan yang baik buat bangsa Israel, supaya mereka tetap hidup. Ya, meskipun mereka di dalam penjajahan. Firman Tuhan berkata melalui Yeremia, ya, kamu nikah, kamu kawin di sana, kamu buka ladang, kamu bangun rumah-rumah,
Ya, setelah 70 tahun kamu akan pulang kembali ke Yerusalem. Itu yang dikatakan Tuhan, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan buat kita semua. Amin. Ya, Daniel mungkin bisa bertanya, Tuhan mengapa di tengah-tengah keberhasilanku, mengapa hal ini terjadi? Ya, bukankah aku sudah setia? Apa maksudmu ini terjadi dalam hidupku? Mungkin dia tidak mengerti. Ya, sebelum cerita ini berlanjut pada akhirnya, kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan itu kan cerita pada akhirnya Daniel ditolong Tuhan, tidak dimakan oleh singa, dan terbitlah surat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menghina Allahnya Daniel. Kalau Allahnya Daniel ini Allah yang sanggup membebaskan, ya, si Daniel dari mulut singa, Allah yang dapat melakukan mujizatnya, kebesarannya. Tidak ada orang pun yang boleh menghina raja dari Allah daripada Daniel. Ya, pertanyaan ini mungkin juga muncul dalam kehidupan kita. Seringkali di tengah-tengah keberhasilan kita, atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, timbul satu hal yang tidak mengenakkan kita, tetapi kita bisa mengerti bahwa semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rancangan Tuhan, dan kita belum mengerti akhirnya. Dan saya percaya setiap orang percaya yang mengalami hal-hal seperti ini, Tuhan punya rancangan yang baik, dan satu hal, Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera buat kita, dan tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang kita tidak tahu, tetapi cerita kehidupan kita belum selesai. Daniel bertanya-tanya, tetapi dari akhir kisahnya kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan hal yang baik. Bahkan firman Tuhan menegaskan sebuah ayat yang cukup kita tahu dan kita dengar, seringkali kita dengar. Dan firman Tuhan itu berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan? Ya, kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, percayalah bahwa segala perkara itu turut mendatangkan kebajikan, kebaikan buat kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu tidak melulu soal kekayaan, soal kedudukan yang tinggi, soal ketenaran, kemasyhuran. Tapi satu hal yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita, Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, buat apa kita kaya, buat apa kita tenar, buat apa kita memiliki segala sesuatunya kalau jiwa kita tidak selamat. Tuhan datang untuk menyelamatkan hidup kita, bukan membuat kita kaya, tenar, semuanya. Itu adalah berkat-berkat yang mengiring kita, bisa diberikan Tuhan. Tetapi yang utama supaya jiwa kita, hidup kita diselamatkan. Itu adalah pokok daripada Injil yang disampaikan. Jangan Anda berpikir bahwa rasul-rasul Tuhan adalah orang-orang yang kaya, hidup dalam kekayaan. Ya, orang-orang yang ikut Yesus, ya, mereka murid-murid itu bukan orang-orang terkenal, hanya nelayan-nelayan. Bahkan rasul seperti yang minggu lalu sempat saya katakan, Rasul Paulus, apa yang kurang dari Paulus? Dia mencintai Tuhan, bicara tentang Tuhan, melakukan semua yang Tuhan lakukan. Tapi ada sakit di dalam tubuhnya, dia berkata, 3 kali aku berdoa. Ya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku untuk engkau. Ya. Jadi saya berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, mungkin ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, ya, karakter-karakter yang harus diubah. Kita mungkin dihadapkan pergumulan, kesukaran, sehingga kita yang dulunya mengandalkan diri sendiri, kita diubahkan untuk menjadi mengandalkan Tuhan. Engkau dan saya mungkin sombong, tapi Tuhan izinkan dengan persoalan, masalah yang ada membuat kita untuk rendah hati.
Engkau dan saya mungkin keras kepala, Tuhan sudah bicara melalui firman Tuhan, tapi keras hati, keras kepala melakukan apa yang inginkan kita lakukan. Ada persoalan, ada masalah yang mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita lembut hatinya. Orang dulunya pemarah jadi peramah dan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang saya percaya, yang pasti bagi orang benar dan percaya pada Tuhan, kita akan menang menghadapi pergumulan dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita semua melewatinya dan berhasil seperti yang terjadi di dalam kehidupan Daniel. Ya, dia mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin dia saat itu tidak tahu, tetapi satu hal, semuanya di rancangan Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan dipermuliakan pada akhirnya. Kalau ada pergumulan tahun ini, mungkin kita akan memasuki hal-hal yang ada. Mungkin tahun lalu masih ada, dan saat ini kita masih melewatinya, masih ada dalam pergumulan. Bawa segalanya, ungkap keluh kesah kita kepada Tuhan. Saya sempat menemukan sebuah tulisan begini, tidak semua kesedihan harus diceritakan. Ya, ada orang yang suka cerita ya, ataupun pasang PP ya, lagi sedih, lagi apa gitu ya, diinformasikan semua orang supaya tahu gitu ya. Dan tulisan selanjutnya berkata, tidak semua kemarahan harus dilepaskan, ya, tidak semua disampaikan marah ya. Ada yang orang berkata kalau marah ya sampaikan aja marah gitu ya. Tapi tulisannya berkata tidak semua perasaan harus disampaikan. Terkadang lebih damai jika semua itu disimpan dalam hati. Tapi yang paling nyaman, lebih nyaman adalah adukanlah itu kepada Tuhan. Ya, adukan pada Tuhan. Dia mendengar doa kita. Dia memperhatikan kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 dengan keras. Allah ialah tempat pelindungan kita. Amin. Allah tempat pelindung. Datang sama Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan? Berdoa dengan setiap kali pada Tuhan. Bahkan keputusan-keputusan yang kita lakukan di tahun ini, berdoa sama Tuhan. Meskipun kelihatannya semuanya baik, semuanya lancar, semuanya kelihatan tersedia, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang daripada Engkau, lancarkan Tuhan. Berikan ketemu dengan orang-orang yang menolong, orang-orang yang baik menolong aku. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, gagalkan semua. Jangan biarkan aku masuk dalam pencobaan. Jangan biarkan aku lepas daripada kendali-Mu. Itu yang harus kita doakan. Datang sama Tuhan. Ya, setiap kali kita bawa keputusan kita, datang sama Tuhan. Percaya padanya. Curahkan isi hatimu. Allah ialah tempat pelindungan kita. Ya, dan biarlah segala hal yang kita lalui, kita dikuatkan untuk melewatinya. Hal yang kedua, dari Daniel kita bisa belajar. Mari kita miliki iman yang teguh, ya. Iman yang teguh. Firman Tuhan tadi di dalam Daniel dikatakan sudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel bukankah orang yang dekat dengan raja? Karena raja berpikir untuk mengangkat Daniel di atas pejabat tinggi yang lain, di atas wakil-wakil raja yang lain. Tapi pada waktu itu, ya, karena keputusannya sudah dibuat, keputusan raja itu tidak bisa dibatalkan, akhirnya raja mau tidak mau harus menangkap Daniel dan memasukkan gua singa. Ya, kalau kita mungkin mengandalkan pertemanan kita atau mengandalkan siapa yang kita kenal, kita bisa ngomong kepada teman kita, tolong kami, tolong akulah. Ya, Daniel mungkin bisa berkata, tolonglah raja. Tapi ternyata pada kondisi yang ada, Daniel tidak bisa meminta pertolongan raja. Karena apa yang sudah ditulis raja itu yang harus dilakukan oleh semua orang. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang ketaatan, ya,
akan diperhadapkan dengan masalah. Tapi sebagai orang percaya, ingatlah hal ini. Tuhan akan menghormati engkau yang mengasihi Tuhan, yang mentaati firman-Nya. Ya. Dikatakan di dalam 1 Samuel, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saya berkata, lebih baik kita taat kepada Allah daripada kita berbuat dosa berjemaah, berbuat dosa bersama-sama. Ya, pada kasus Daniel, orang-orang yang ada disuruh menyembah raja. Dan itu sebuah kekejian karena hanya Tuhan saja yang bisa kita sembah, yang patut kita sembah. Ya, oleh karena itu pertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun kondisi yang ada, kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, iman ini diuji saat ada persoalan-persoalan. Ya, ketika Daniel masuk di dalam lubang singa, saya tahu bahwa dia pasti akan ketakutan. Ya, singa ganas akan memakan. Ya, ada ketakutan-ketakutan yang mungkin dialami oleh Daniel. Demikian juga ketika kita masuk dalam persoalan masalah, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, tidak punya uang, padahal harus bayar hutang, apa yang harus aku lakukan? Sakit tidak sembuh-sembuh, rasanya mau meninggal, ya ada kekhawatiran di sana. Belum lagi ada orang-orang yang mengalami mungkin tahun lalu ditinggal oleh orang-orang kekasihnya, suami sebagai tambatan hatinya, semua minta tolong suami tapi ditinggal suaminya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran, belum punya pasangan, belum punya keturunan sampai saat ini. Ada kekhawatiran, ketakutan, ya. Tetapi milikilah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Ada pertanyaan mungkin, ya seperti yang disampaikan oleh raja, apakah Tuhan yang engkau sembah sanggup menolong melepaskan engkau? Mungkin timbul dalam hati kita, Tuhan, aku sudah lama doa. Mana jawaban engkau, mana pertolonganmu? Tetapi kembali miliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ya. Setiap kali iblis itu datang dengan godaan, dengan pencobaan. Minggu lalu sempat saya sampaikan hal ini. Dan firman Tuhan menolong kita untuk paham bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang tidak punya iman yang teguh dapat ditelan oleh singa iblis itu. Pencobaan, godaan-godaan dapat membawa kita jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada orang-orang yang merasa kecil hatinya ketika ada masalah. Dan itu kesempatan iblis. Mana Tuhanmu? Mana pertolongan daripada Tuhanmu? Ya, buat apa engkau setia sama Tuhan? Buat apa engkau beribadah sama Tuhan? Buat apa engkau taat sama Tuhan? Ya, iblis datang ya supaya kita jatuh di dalam iman kita, percaya kita pada Tuhan. Ya. Mana teman-temanmu yang nolong? Ya, mana semua yang kau pikirkan kau dapat nolong kau? Ya. Dia bisa membawa kita jatuh di dalam iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan. Ada satu pergumulan Bapak Saudara, ya. Sekarang ada banyak media sosial bertebaran di tengah-tengah kita. Ya, ada banyak berita yang baik, tapi juga ada berita-berita buruk, ada berita-berita yang menyesatkan. Ya, itu menjadi sebuah hal yang bisa membawa kita, iman kita luntur. Belum lagi pertentangan-pertentangan teologis di dalam media sosial bisa membawa iman kita luntur. Ada lagi paham-paham yang disampaikan, paham tentang keluarga yang rusak, ya LGBT, pernikahan sesama jenis, ya. Orang-orang sekarang ini disodori televisi, ya, film, informasi-informasi di luar negeri sudah banyak sekali diizinkan pernikahan sesama jenis, ya.
setiap kali, setiap saat menyerang pikiran kita. Orang-orang yang imannya tidak teguh dalam Tuhan bisa jatuh. Kita perlu berdoa, orang-orang tua perlu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang di rumah. Anak-anak muda kita sekarang banyak menerima informasi-informasi demikian. Kita perlu berdoa untuk mereka, perlu mengingatkan mereka, perlu mengawasi mereka. Belum lagi ada kecerdasan intelektual yang sekarang banyak dibicarakan orang, ya. Kecerdasannya melebihi manusia dikatakan. Sehingga ada yang berbicara, jangan-jangan satu kali, ya, orang percaya tidak cari Alkitab, tapi cari kecerdasan intelektual. Hari ini saya sedang sedih, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba dalam beberapa hitungan detik, ya kamu bisa healing, ya bisa melakukan apa gitu ya. Saya sedih ini ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, harusnya orang percaya datang kepada Tuhan, lihat apa yang dalam firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan timbul daripada berita-berita yang ada. Pergumulan-pergumulan yang ada ini. Minggu siang yang lalu, Om Julius menyampaikan ada penelitian untuk anak-anak usia 18 sampai 35 tahun. Penelitian di Indonesia oleh Barna Research dari Amerika. Sebuah penelitian berkata 60% anak-anak muda kita itu masih ada di gereja. 60%. Banyak, lebih banyak daripada gereja-gereja di Amerika, di Eropa, dan di mana-mana tempat. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan. Ini seumpama singa yang sedang cari mangsa anak-anak muda kita. Kita perlu banyak berdoa, kita perlu banyak bicara tentang firman Tuhan. Orang-orang tua harus dipenuhi dengan firman Tuhan, harus membangkitkan iman percaya mereka untuk pada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setiap kali, setiap detik ada saja yang dimasukkan. Ya, di dalam pikiran kita, pencobaankah, ada masalah-masalah, ketakutan-ketakutan. Gunakan perisai iman, terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Daniel membangun imannya dari hubungan yang dia bangun setiap hari. Dikatakan 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Orang yang sibuk, tapi dia melakukan hal ini. Minggu lalu saya berkata dan saya mengulang lagi, iman tidak akan tumbuh tiba-tiba. Ya, kita perlu dekat terus sama Tuhan. Iman terus tumbuh melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti contoh suami istri percaya itu dibangun. Ya, dengan waktu yang lama, dimulai dengan pacaran, kemudian tunangan, akhirnya menikah. Mereka punya waktu mengenal sehingga saling percaya. Demikian juga iman kita perlu kita bangun di dalam Tuhan terus menerus, di dalam doa, di dalam firman kita. Saya mau berkata, orang yang biasa mengandalkan keuangan, mereka kadang-kadang melupakan mereka harus punya iman pada Tuhan. Seringkali uang bicara, ini ya butuh apa? Uang. Butuh apa? Uang. Ada masalah, kasih uang. Orang yang mengandalkan kedudukannya, ya, seringkali lupa bahwa kita harus membangun iman kita di dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan kepintarannya akan sukar membangun imannya di dalam Tuhan. Tapi saya mau berkata tahun 2024, mari kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Amin. Bangun iman kita terus. Kita harus membangun iman kita, hubungan intim kita dengan Tuhan melalui doa dan firman. Doa pribadi, doa bersama, ya, doa di dalam komsel, kita harus bangun, ya, iman teguh dibangun dari firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai sebuah gerakan doa dan firman ini. Ya, sebuah tujuan supaya jemaat ini menjadi kuat dalam iman.
dan siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan memulainya di bulan Februari bersama-sama. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pembacaan Alkitab, biasanya kita membaca daripada Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan setiap kali membaca ayat yang cukup panjang, sekitar ya ada 4 pasal, 3-4 pasal. Tetapi kita akan memulai dengan sesuatu yang sederhana. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Baru. Sehari hanya baca 1 pasal. Ya, kita kemudian merenungkan, seperti yang minggu lalu saya berkata bahwa kita bisa menemukan apa kebenaran yang ada di sana. Kemudian apa koreksi buat hidup saya, apa komitmen yang akan saya lakukan. Ya, misalnya contoh ini saya kasih di Daniel 6. Kebenaran apa yang hari ini saya baca dalam Daniel 6? Orang percaya bisa mengalami pencobaan, tetapi ada perlindungan Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Ya, koreksinya buat hidup aku apa? Aku sering khawatir saat mengalami pencobaan, kurang beriman kepada Tuhan yang sanggup menolong. Dan aku berkomitmen, aku mau terus membangun imanku kepada Tuhan. Itu kita bisa tuliskan. Nanti disiapkan alat-alatnya untuk kita bisa melakukan bersama-sama. Saya mendorong semua pemimpin ya, hamba-hamba Tuhan yang ada PKS, ayo sama-sama support kegerakan ini. Kalau kita sudah saat ini mungkin baca di Yeremia, ya mungkin di ayat-ayat lain, mungkin di tengah-tengah, mari dorong. Kita bisa bersama-sama ya, teman-teman yang lain memulai bersama-sama dari perenungan kitab Perjanjian Baru di bulan Februari. Saat ini saya sedang membaca di kitab Yeremia. Saya mau juga berkata, saya mau coba saya akan melakukan hal yang sama, mulai lagi dari awal. Saya mendorong semua, luangkan waktu kita. Iman kita harus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Kurangi menonton televisi, medsos ya, membicarakan hal-hal yang kurang penting. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara, saya sibuk sekali, kurangi waktu tidurnya, ya paling setengah jam bersama dengan Tuhan, ya kurangi segala sesuatunya demi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, iman harus dibangun terus-menerus, ya di dalam doa, di dalam firman, karena kita akan kuat ketika ada serangan iblis datang, maka kita akan kuat. Kembali kepada firman Tuhan. Daniel menguatkan imannya, meskipun nyawanya jadi taruhannya. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, buat baiklah kita memikirkan hal ini. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saat ini kita sakit, ya. Kenyataannya sakit, tapi kebenaran firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, benar kita kenyataannya sakit, tapi kebenarannya bahwa Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita. Kenyataannya kita takut seperti Daniel harus menghadapi singa. Tapi kebenarannya Tuhan melindungi orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Ya, kenyataannya bisnis kita mungkin lesu. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Itu kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita bangun kebenaran ini dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama, semua buka mulut, 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
firman Tuhan hanya bisa kita terima, hanya kita bisa nikmati ketika kita punya iman sama Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, ini hanya sekedar kata-kata. Tidak akan ada membuat hidup kita berubah. Tapi dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya, melepaskan jiwa mereka daripada maut, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Daniel mengalami kelepasan dan pemeliharaan Tuhan, lepas dari mulut singa. Ingat kata-kata ini, minggu lalu saya sudah sampaikan. Kekuatan fisik seseorang diukur seberapa beban yang dia bisa angkat. Ya, otot-otot yang menonjol itu menunjukkan berapa beban yang dia bisa angkat. Tetapi kekuatan rohani seseorang diukur seberapa besar imannya bertahan. Di dalam gempuran, pencobaan, masalah, ya, di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, kiranya setiap orang percaya memiliki kekuatan rohani yang di dalam iman yang ada. Dan jangan lupa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sebab dikatakan, engkau mengenal Dia, dan Roh Kudus menyertai kita, dan Dia diam di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus senantiasa untuk memiliki iman yang kokoh. Saya mengalami hal-hal di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan rohani. Saya ada satu orang yang sempat membuat kami rugi, ya, sehingga semua keuangan harus kami atur sedemikian rupa. Ya, kami harus mengurangi belanja, mengurangi uang saku, mengurangi semuanya. Ya, bertahun-tahun saya kumpulkan sedikit-sedikit tabungan saya tiba-tiba habis. Ya, tinggal berapa yang ada aja untuk makan. Tetapi kali itu bersama dengan keluarga saya datang sama Tuhan. Tuhan, ini kondisi yang ada. Ya, aku percaya sama Engkau. Tuhan sanggup melihara. Ya, ada banyak hal yang masih diingat sama anak-anak saya. Ya, papa waktu itu potong uang pulsa kami gitu ya. Jajannya juga dikurangi. Mereka ngalami. Tetapi saya bawa keluarga berdoa. Tidak ada masalah antara saya dengan istri. Kami terus berdoa, ya. Kami menguatkan iman, Tuhan akan pelihara, ya. Iman kami dikokohkan bahwa kami tidak bergantung kepada harta benda yang ada, tetapi bergantung sama Tuhan. Kami melewatinya, dan sampai hari ini kami dan keluarga yang ada dipelihara oleh Tuhan. Itu butuh kekuatan iman daripada Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupku, hidupmu akan menolong kita melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang baik Tuhan akan curahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari memasuki tahun yang baru. Mari bangun iman kita yang teguh pada Tuhan. Bangun hubungan intim sama Tuhan. Kalau ada masalah datang sama Tuhan. Bangkitkan imanmu pada Tuhan. Permohonan-permohonanmu datang sama Tuhan. Minta terus sama Tuhan sampai Tuhan kabulkan dalam hidupmu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupan kita. Karena ada perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan selamat kita menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan sukacita, damai sejahtera buat kita semua. Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan.